Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIM F1212310. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lempeng tektonik dunia. Sebelum kita masuk ke lempeng tektonik dunia, kita perlu mengetahui dan memahami apa sih itu tektonik lempeng. Jadi, tektonik lempeng adalah teori geologi yang menjelaskan bahwa bumi terdiri dari lempeng-lempeng yang bergerak. Lempeng-lempeng tersebut bergerak sangat lambat, yaitu hanya beberapa sentimeter per tahun. Nah, kemudian kita masuk ke teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng pertama kali dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Pada teorinya tersebut, Alfred Wegener menjelaskan bahwa lempeng terdiri dari lempeng-lempeng besar, lempeng-lempeng kecil yang saling bergerak, bertumbukan, dan saling menjauh dan mendekat. Pergerakan lempeng tersebut dapat dibagi menjadi tiga. Ada pergerakan secara divergen di mana lempeng saling menjauh, ada pergerakan secara transform di mana lempeng saling bergesekan, dan ada pergerakan secara konvergen di mana lempeng saling mendekat. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu pergerakan lempeng secara divergen, di mana lempeng saling menjauh dan membentuk zona vulkanisme dan kerak baru. Nah, yang kedua, ada pergerakan lempeng secara transform. Pergerakan lempeng secara transform ini adalah pergerakan lempeng di mana lempeng saling bergesekan secara horizontal membentuk zona-zona patahan dan zona-zona gempa bumi. Nah, yang terakhir yaitu pergerakan lempeng secara konvergen, di mana lempeng saling mendekat menyebabkan subduksi dan tumbukan yang membentuk gunung api atau pegunungan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pokok pembahasan yaitu mengenai lempeng tektonik dunia, di mana lempeng tektonik dunia itu terdiri dari 7 lempeng utama. Yang pertama ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ketujuh lempeng tersebut. Yang pertama yaitu lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia adalah lempeng utama terbesar ketiga, di mana sebagian besar lempeng ini terdiri dari Eropa, Rusia, dan Asia serta subsamudra. Di mana lempeng Eurasia ini bergerak sekitar 2 cm per tahun ke arah utara. Lempeng ini terdapat pada negara Inggris, Turki, Jerman, dan Rusia. Sedangkan pada Indonesia terdapat pada Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, kita masuk ke lempeng kedua, yaitu lempeng Pasifik. Lempeng ini memiliki luas 102,9 km persegi, di mana arah pergerakan pada lempeng ini yaitu ke arah barat sekitar 7-11 cm per tahun. Lempeng ini berada di Alaska, Jepang, dan Indonesia. Pada Indonesia, lempeng ini berada di utara yaitu di Papua Barat. Yang ketiga yaitu lempeng Indo-Australia. Lempeng ini bergerak mencakup benua Australia sampai anak benua India. Keduanya memiliki perpaduan sekitar 43 juta tahun. Pada lempeng Indo-Australia ini memiliki arah pergerakan ke timur laut sekitar 62 mm per tahun. Lempeng ini berada pada negara Selandia, Papua Nugini, India, dan Pakistan. Sedangkan pada Indonesia, lempeng ini berada pada Papua Barat dan NTT. Yang keempat yaitu lempeng Afrika. Lempeng Afrika ini bergerak di sepanjang garis khatulistiwa. Lempeng ini berada di Afrika kecuali di bagian timurnya. Lempeng ini memiliki luas sebesar 61,3 km persegi. Lempeng Afrika ini berada pada Afrika Utara dan Afrika Barat, yaitu pada daerah Lebanon dan Israel. Yang kelima yaitu lempeng Amerika Utara. Lempeng Amerika Utara ini adalah lempeng terbesar kedua di dunia dengan luasan mencakup 76 km persegi, di mana lempeng Amerika Utara ini membentang di sebagian besar daerah Amerika Utara, Kuba, dan Islandia. Yang keenam yaitu ada lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan adalah lempeng dengan luasan sekitar 61 km persegi. Lempeng ini bergerak ke arah utara sedikit ke arah barat dengan pergerakan 3 cm per tahun. Lempeng Amerika Selatan ini berada pada negara Bolivia, Uruguay, dan Argentina.
Yang terakhir yaitu lempeng Antartika. Lempeng Antartika adalah lempeng yang berada di punggungan Atlantik Tengah. Lempeng ini memiliki arah pergerakan dari utara ke selatan dengan cakupan sekitar 2,5 mm per tahun. Lempeng Antartika tidak berada di negara manapun. Lempeng Antartika ini hanya berada di benua Antartika. Adapun dampak negatif dan dampak positif dari pergerakan lempeng tektonik. Untuk dampak positifnya yang pertama, adanya objek-objek alam yang indah. Yang kedua, terbentuknya logam-logam mulia. Yang ketiga, adanya mineral-mineral yang indah dan cantik. Dan yang keempat, terbentuknya daratan, palung, danau, dan sungai. Nah, untuk dampak negatifnya itu sendiri yaitu sering terjadinya gempa bumi dan tsunami akibat pergerakan lempeng. Sering juga terjadi erosi dan banjir. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.